Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam-macam aktivitas yang baik. Dalam kehidupan ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh kehidupan. Maka kalau kita nengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia. Orang yang mulia punya sifat-sifat yang mulia. Di antaranya sifat baginda Nabi adalah sabar. Maka disebutkan bahwasanya i'lam anna sabra min a'zamil akhlaq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar itu adalah merupakan sifat yang agung, sifat yang mulia. Wa huwa nisful iman. Orang itu kalau punya sabar, maka dia memiliki separuh iman. Wa bihi yasbutul abdu ala ta'at. Dengan sabar itu seorang hamba bisa istiqomah dalam ketaatan. Wa yaslamu minal maksiat. Dan dia akan selamat dari perbuatan maksiat. Wa yarda indal musibah. Dan dia akan ridha ketika ditimpa musibah. Maka sabar ini, innallaha ma'as sabirin, Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini adalah akhlak yang agung. Sabar adalah disebut separuh iman, karena dengan sabar seseorang bisa menjaga konsisten, bisa istiqomah dalam ibadah. Dengan sabar maksiat terkendali. Dengan sabar musibah akan dihadapi dengan ridha. Maka yakini bahwa orang iman pasti diuji dan alatnya adalah sabar. Kalau orang diberi sabar, maka dia ini akan diberi kebaikan yang banyak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan sabar terhadap iman seperti kepala terhadap jasad. Bila kepala hilang, maka jasad menjadi mati. Jadi kalau orang itu tidak punya sabar, maka dia ini akan kehilangan kendali kehidupannya. Orang sabar itu akan bisa menahan amarah. Orang sabar dia tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung. Maka sabar ini termasuk perkara yang perlu kita usahakan. Dan sabar itu innamas sabru bitasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar. Maka as-sabru salah satu anwa. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'at. Sabar menjalani ketaatan. Jadi perlu sabar menjalani perintah sholat 5 waktu. Sabar menjalani puasa Ramadan. Sabar bangun malam tahajud. Sabar doanya
belum Allah tampakkan, sabar terus istiqomah. Jadi sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar mata kita melihat yang haram, sabar mendengar yang haram. Sabar mendengar yang haram itu maksudnya sabar meninggalkan yang haram. Sabar meninggalkan melihat, meninggalkan mendengar, meninggalkan berbicara yang haram. Ini perlu sabar. Kemudian yang ketiga, wasobru alal bala, sabar atas menghadapi ujian-ujian. Maka orang beriman acuannya begini, Nabi Muhammad SAW yang telah mampu mencerminkan kehidupannya dengan bermacam-macam sifat yang mulia. Baginda Nabi itu orang yang syukur, baginda Nabi orang yang sabar, baginda Nabi itu orang yang tawadhu, baginda Nabi itu orang yang amanah. Maka kalau kita ini ada kesesuaian dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita jadi barokah. Maka sabar bangun malam tahajud, sabar belajar ilmu agama, sabar istiqomah, sabar sholat berjamaah di tempat adzan berkumandang, di masjid, di mushola. Ini bagian daripada sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar meninggalkan maksiat, sabar menahan pandangan. Maka termasuk sifatnya orang beriman itu adalah ghaddul basar, memejamkan mata dari melihat yang haram. Sabar menahan lisan daripada berkata kotor, berbohong, ghibah, menfitnah. Ini perlu sabar. Kemudian sabar menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau kita nggak sabar menahannya, maka hidupnya mengikuti nafsu. Maka hidup mengikuti nafsu dikatakan warubba syahwatin turisu huznan tawila. Kehidupan mengikuti hawa nafsu itu akan menghasilkan kesedihan yang panjang. Memang maksiat itu terasa nikmat, tapi mengakibatkan kesengsaraan, kesedihan yang panjang. Maka wala tulku biaidikum ila tahlukah. Sekali-kali kamu jangan menjatuhkan dalam kehancuran. Kehancuran termasuk jangan sampai kita mengerjakan dosa, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut bicara yang haram. Ini harus kita sabar menahan daripada mengerjakan yang haram itu. Maka pahala meninggalkan dosa, meninggalkan yang haram itu lebih besar daripada pahala mengerjakan yang diperintah. Jadi pahala meninggalkan yang haram itu lebih besar daripada pahala mengerjakan perintah. Maka ketika orang itu niat untuk meninggalkan berbohong, maka setiap hari mendapatkan pahala meninggalkan berbohong sejak dia niat. Dan kemudian dia betul-betul setiap ingin berbohong ingat niatnya. Lah saya kan sudah niat ingin meninggalkan bohong, masa saya mau berbohong? Maka dia mendapatkan pahala terus setiap detiknya, setiap menitnya. Ada orang itu tidur tapi dia dapat pahala meninggalkan seluruh macam-macam maksiat. Karena dia sudah azam, niat yang kuat akan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram. Maka mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga,
sabar menghadapi musibah. Musibah sakit, musibah kehilangan benda-benda, sabar. Kehilangan anak yang dicintai, sabar menghadapi kesempitan hidup. Nah ini tingkatan tertinggi, karena tidak semua orang mampu ridho. Jadi sabar yang tertinggi itu adalah sabar menghadapi musibah. Karena tidak semua orang ridho. Ketika orang itu bisa sabar dengan sakit, maka sakitnya menghancurkan, membersihkan seluruh dosa-dosa. Ketika orang itu sabar terhadap perkara yang hilang, maka perkara yang hilang itu kelihatannya hilang, tetapi perkara yang mirip itu disimpan di akhirat menjadi yang kekal selama-lamanya. Maka sabar menghadapi musibah berupa sakit, kehilangan benda-benda, kesempitan hidup, ini tingkatan sabar yang tertinggi. Karena tidak semua orang mampu ridho dengan sakit, mampu ridho dengan perkara yang hilang. Banyak orang nggak sabar dengan perkara yang hilang. Banyak orang nggak sabar dengan perkara-perkara yang dicintai kemudian hilang. Maka sabar ini perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Imam Ahmad Ibnu Hambal berkata, sabar meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar menjalankan ketaatan. Kalau sabar menjalankan ketaatan itu lumrah, umum, mudah, orang mengerjakan, orang paham bahwa perlu sabar sholat, perlu sabar puasa. Tapi kadang tidak mengira bahwa perlu sabar meninggalkan maksiat. Karena kadang setan itu membisikkan ketika mata ingin melihat wanita yang bukan mahram, maka terjadi bisikan, lihatlah cuman sebentar. Akhirnya kemudian melihat. Pandangan pertama akhirnya membuat kesan dalam hati, titik hitam yang kemudian naik menjadi pikiran, kemudian memikirkan. Maka sepanjang maksiat itu dipikirkan, terus yang pernah dilihat tadi dipikirkan, terus menjadi bayang-bayang, yang dibayangin, maka itu semua menjadi dosa. Maka sabar meninggalkan maksiat itu lebih berat, kata Imam Ahmad bin Hambal, daripada sabar mengerjakan ketaatan. Makanya orang yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu mendapatkan derajat ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang yang sabar, wa qad wa'adallahu as-sabirina ajran bighairi hisab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berjanji bahwa orang-orang yang sabar ini dikasih pahala yang tidak mampu untuk menghitung. Jadi pahalanya yang saking banyaknya itu tidak bisa dihitung. Tidak pahala sabar itu nggak ada hitungannya saking banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu tidak bisa dihitung. Artinya tidak bisa ditimbang, tidak terbatas dengan batasan-batasan. Semakin tinggi tingkat kesabarannya, semakin tinggi pahalanya. Maka sabar itu tidak bisa ditimbang dengan timbangan-timbangan pahalanya. Tidak bisa dibatasi dengan batas. Tidak bisa disamakan dengan amal lain. Jadi sabar ini adalah amalan hati, dan Allah sendiri yang maha membalasnya. Jadi sabar ini sifatnya hati. Maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka kadang orang itu nggak mampu dengan sabar ini. Ketika dikasih tahu sabar itu ada batasnya. Kalau sabar itu masih ada batas, belum sabar. Sabar itu terus, tidak ada batasnya. Maka sabar ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang yang sabar itu diberi pahala yang enggak kehitung, pahalanya saking banyak. Maka ini perlu latihan. Orang itu sabar bisa sabar karena latihan sabar. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ya, orang nggak marah itu kenapa? Karena dia ini sabar. Sebenarnya bisa marah tapi dia tahan. Maka orang yang sabar mampu menahan marahnya. Kalau orang nggak sabar, dia tidak mampu menahan marah. Orang yang sabar mampu menahan emosi. Orang yang sabar tidak mudah terpancing dengan propaganda-propaganda. Adu domba, adu domba. Orang sabar itu bisa senyum saja. Ketika ada orang mencacinya, dia senyum saja. Kenapa dia bisa senyum, sabar, senyum? Karena dia tahu bahwa semua Allah yang menggerakkan. Masya Allah, dia digerakkan oleh Allah untuk menfitnah saya. Oh, berarti Allah SWT ingin ngambil seluruh keburukan saya dan Allah ingin ngambil kebaikan dia. Maka sebenarnya kalau kita ini difitnah orang, mestinya kita berterima kasih dengan orang yang memfitnah itu. Bahkan bukan sekedar berterima kasih, kasih hadiah dia, bawain buah sebecak. Terima kasih kamu telah bersedekah kebaikannya kamu dengan saya. Jadi sabar. Sabar ini kebaikan segala-galanya. Maka sabar ini adalah amalan hati. Untuk itu ketika Nabi Muhammad SAW hendak hijrah, hendak Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril telah bilang kepada malaikat Mikail, "Itini bitostin min ma'iz zamzam." Ambilkan air zam-zam, saya akan mensucikan hati Muhammad. Maka dibelah dada Nabi, disucikan dengan zam-zam. Kemudian setelah itu, setelah bersih, wa muli'a, dipenuhi hati Nabi SAW imanan wa hikmatan, dengan iman dan hikmah. Termasuk iman adalah sabar. Maka sabar tadi separuh iman. Orang itu kalau sudah sabar, maka dia telah mendapatkan separuh iman. Dengan sabar ini datang kebaikan segala-galanya. Rizki sedikit kalau sabar kebaikan. Rizki banyak kalau sabar kebaikan. Gimana maksudnya rizki banyak kalau sabar? Jadi kalau orang-orang rizkinya banyak, dia ini sabar, maka dia bisa berbagi dengan hamba-hamba Allah. Kalau sedikit dia sabar, dia tidak akan mengambil hartanya orang lain. Maka orang sabar itu akan muncul sifat-sifat yang banyak, sifat tawadu, rendah hati, sifat qanaah, macam-macam. Maka sabar ini amalan hati dan Allah SWT sendiri yang membalasnya. Maka sabarnya ada tingkatan-tingkatannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat sabarnya. Semakin kuat sabarnya. Sabar di dalam misalnya nahan capek dalam ibadah. Seperti orang misalnya secapek-capeknya capek masih sholat. Nah ini termasuk sabar menjalankan taat. Maka kalau nanti datang bulan Ramadan, kita sholat di belakang imam yang bacaannya panjang. Mungkin 1 juz baru ruku. Itu perlu sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak kuat. Jadi orang sabar itu orang kuat. Maka dikatakan oleh Nabi, laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu alladhi yasbiru nafsahu indal ghadab. Nah, ini kata Nabi. Laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa nunjuk lawannya, bisa menjatuhkan lawannya. Bukan. Orang sabar itu alladhi yasbiru nafsahu indal ghadab, adalah orang yang bisa sabar, menyabarkan dirinya ketika marah. Seharusnya dia marah, sebenarnya bisa aja marah, tapi dia tahan, dia sabar. Innamas sadid alladhi yasbiru nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang sabar ketika marah. Ketika marah itu sabar, akhirnya dia tidak marah. Maka la taghdab walakal jannah, jangan marah bagi musuh. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling kamu daripada membalas gangguan orang musyrik. Jadi ini perlu sabar. Ketika diganggu, sabar. Orang sabar itu tidak akan membalas gangguan.
Ketika didolimi sabar. Orang kok didolimi sabar, dia tidak membalas kedoliman, justru mendoakan orang yang didolimi tadi supaya bertaubat, supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi mendoakan orang yang menyakiti itu perlu sabar. Nah, kalau orang itu nggak sabar disakiti, maka dia mengatakan sabar gimana? Saya nggak bisa memaafkan dia, sudah terlalu sakit hatiku hancur gara-gara dia. Ini orang seperti itu orang yang nggak punya sifat sabar. Kalau orang yang punya sifat sabar itu Masya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Masya Allah, kalau Nabi nggak sabar pasti Nabi akan mendoakan kehancuran untuk orang-orang Taif. Tapi karena Nabi sabar, maka dia bilang, Inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak marah kepada saya ya Allah. Saya enggak peduli orang Taif sekarang nyakiti saya. Saya enggak berputus asa. Mungkin sekarang mereka tidak menerima dakwahan saya, tapi saya berharap anak cucu mereka di kemudian hari. Maka betul, akhirnya orang-orang Taif ini justru menjadi orang-orang yang pembesar Quraisy yang kemudian menguatkan Islam. Jadi sabar dalam perjuangan perlu sabar. Nah, sabar ini, Masya Allah, orang itu kalau sudah sabar, maka dia ini akan seperti gunung yang kokoh, nggak mudah terombang-ambing dengan sifat-sifat emosi, sifat-sifat macam-macam. Sabar. Allahu Akbar. Maka sabar ini perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk sabar duduk bersama orang-orang yang berdoa, berzikir, sabar duduk di majelis ta'lim. Itu sabar duduk di masjid i'tikaf. Itu kalau nggak ditolong oleh Allah untuk sabar, nggak betah di masjid. Masya Allah. Habis sholat duduk sabar, berzikir, berdoa dulu. Kalau nggak dipilih oleh Allah untuk bisa sabar duduk, habis salam langsung pergi aja. Masya Allah. Maka syaitan-syaitan ini selalu berusaha supaya kita tidak sabar. Maka orang sabar ini ahli surga. Orang itu kok bisa sabar, maka dia ini ahli surga. Lalu kemudian sabar itu apa? Walaisa sabru tarkus sa'yi bal huwa asabatu ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkuli. Sabar itu adalah asabat ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkul. Tetap istiqomah dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk selalu berusaha dan bertawakal. Husnul tawakal yang baik. Maka sabar menyerah. Sabar itu adalah tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus sabar itu terus tidak berusaha, terus meninggalkan doa. Sabar itu tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW beliau bersabda, bersabar sambil berikhtiar, bukan diam tanpa usaha. Jadi misalnya sabar atas rizki yang sedikit. Bukan terus kemudian diam, tetap berusaha, lalu hasilnya kita kembalikan kepada sabar belajar. Bukan terus kita tidak usaha, ya walaupun tidak masuk-masuk menghafal, terus berusaha. Ini namanya sabar. Di sabar itu tetap berusaha, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sabar di dalam berdagang. Mungkin usahanya jatuh bangun terus bangkit. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hasil sabarnya Allah berikan sesuatu. Inna ma'al usri yusra.
Jadi dua perkara selalu silih berganti. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan adalah kesabaran, adalah kemudahan. Jadi kalau kita ini sekarang sulit, oh berarti besok saya ini mudah. Kalau sekarang ini susah, oh berarti besok itu senang. Kalau sekarang itu senang, berarti besok saya susah. Jadi makanya jangan suka ketika senang meremehkan orang yang susah. Karena nanti akan terbalik, dia yang senang, kita yang susah. Nah, maka kita ini kalau kita ini mudah, jangan terus meremehkan orang yang sulit. Karena bisa jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala membolak-balik keadaan. Kita yang sekarang mudah, kemudian suatu saat kita ini sulit. Nah, orang yang sekarang sulit, suatu saat dia mudah. Jadi jangan suka merendahkan orang. Nah, karena bisa jadi suatu saat nanti akan terbalik. Begitu juga, misalnya kita ini baik, jangan suka merendahkan orang yang sekarang ini buruk, karena bisa terjadi dibolak-balik keadaan oleh Allah SWT. Orang yang buruk sekarang suatu saat dia diperbaiki oleh Allah menjadi wali Allah, jadi tobat. Nah, kemudian kita naudzubillah min dzalik menjadi orang yang kemudian maksiat kepada Allah disebabkan meremehkan orang yang buruk. Jadi kita ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan keadaan. Jadi maka dihadapkanlah ujian-ujian itu, termasuk ujian sabar, merasa lebih baik daripada orang. Itu sabar. Kalau orang itu tidak sabar merasa lebih baik daripada orang, maka dia akan menjadi orang yang merasa lebih baik daripada orang. Jadi sabar merasa lebih baik daripada orang berarti jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Nah, jadi perlu sabar. Sabar ini dalam segala hal. Sabar sepanjang hidupnya, sabar sepanjang hidupnya sampai berjumpa kepada Allah, masuk dalam daftar orang-orang yang sabar. Maka Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau mengatakan, jangan heran bila doa tertunda karena Allah ingin melihat kesabaranmu. Jangan heran, jangan putus asa bila doa kamu tertunda. Jadi tidak ada doa yang tertolak, hanya saja tertunda waktunya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah SWT ingin melihat kesabaran kita dalam berdoa. Ada seorang ulama besar, namanya Syekh Hasan Ali Al-Haraqani. Beliau adalah muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Hasan Ali Al-Haraqani ini, beliau itu buta tapi ingin jadi hafiz Quran. Maka beliau punya amalan istiqomah berdoa di dekat kuburan gurunya. Ya Allah, jadikan saya seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya Allah, jadikan saya seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Terus berdoa seperti itu. Berapa tahun dah? Doanya itu 25 tahun. Setelah 25 tahun berdoa, maka kemudian Allah SWT memberi. Yaitu Allah SWT memberikan ilham kepadanya, suruh menyuruh kawannya baca Quran. Maka dia menyuruh kawannya baca Quran. Kawannya baca Quran dari surah Al-Fatihah. Maka yang membacakan untuk Syekh Hasan Ali Haraqani itu senang membaca. Akhirnya tanpa terasa dibacanya terus mulai Fatihah sampai selesai satu Quran 30 juz dibacain, dan Syekh Hasan Ali Haraqani mendengar. Selesai Quran dibaca 30 juz, seluruh yang didengar langsung nyantol. Seketika itu juga langsung selesai mendengarkan Al-Quran 30 juz, langsung seluruh yang didengar itu menjadi hafalannya sehingga menjadi hafiz Al-Quran. Itu semudah itu Allah, kalau Allah hendak menghendaki. Maka semua itu sebenarnya berlaku dengan kalimat kun fayakun. Innama amruhu bainal kafi wal nun. Sesungguhnya segala urusan itu hanya berada di antara kaf dan nun. Apa itu kaf dan nun? Kun fayakun. Kun, jadilah, fayakun. Maka terjadi apa yang dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu iman kepada bahwasanya kun fayakun semua, maka tidak ada yang perlu disusahin, tidak ada yang perlu disesalin, karena terjadi sudah terjadi. Ini kun fayakun. Masya Allah. Maka
Untuk itu sabar ini perlu. Nah, kemudian sabar ini di antara buahnya sabar, wa min samaratis sabri as-sakinah wa quwwatul qalbi wa husnul khotimah. Jadi sabar ini ada buah. Nah, buahnya sabar itu apa? 3. Buahnya sabar itu 3. Wa min samaratis sabr, di antara buahnya sabar itu adalah yang pertama as-sakinah, hati tenang. Quwwatul qalbi, yang kedua jiwanya kuat, hatinya kuat. Husnul khotimah, kemudian yang terakhir adalah husnul khotimah. Jadi kalau kita ini mau mati husnul khotimah, maka hidup harus sabar. Sabarnya 3. Yang pertama, sabar mengerjakan perintah. Yang kedua, sabar meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Nah, kalau orang itu hidupnya bisa menjalani dengan kesabaran tadi, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan yang dilarang, sabar menghadapi musibah, maka pasti dia akan mendapatkan 3 perkara. Apa? As-sakinah, hatinya tenang. Yang kedua, quwwatul qalbi, jiwanya kuat, nggak mudah terprovokasi, nggak mudah terombang-ambing. Nah, kemudian yang terakhir adalah husnul khotimah. Masya Allah, maka ini perlu kita minta. Karena banyak orang kuat di awal, tapi gugur di akhir karena tidak sabar. Masya Allah, maka sabar ini terus. Sabar ini nggak ada batasnya tadi. Masya Allah, kalau masih ada batasnya ya tidak sabar. Maka biasakan sabar dalam hal kecil. Jangan mengeluh kepada manusia, jangan mengadu kepada manusia, mengadu dan mengeluh hanya kepada Allah. Kemudian ada doa. Allahumma ighdib fi qalbi raja'aka wa qta' raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan siwaka. Allahumma ya Allah, ighdib fi qalbi raja'aka. Engkau letakkan di hatiku harapan hanya kepadamu. Waqta' raja'i amman siwaka. Engkau putuskan daripada hatiku harapan kepada selainmu. Harapan kepada makhluk-makhlukmu engkau putuskan, hilangkan daripada hati. Hatta la arju ahadan siwak, sehingga hatiku tidak ada harapan melainkan hanya kepada engkau. Enggak ada harapan kepada selainmu, harapan hanya kepada. Kemudian yakin ujian sesuai dengan kemampuan. Allah tidak akan menguji, melainkan ujian itu pasti dengan sesuai kemampuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit sabar. Jadi sabar untuk siapa? Sabar untuk kita semua. Orang tua perlu sabar, anak perlu sabar. Semua sabar semua. Jadi misalnya contoh, ibu bapak sabar menghadapi anaknya. Anak sabar menghadapi bapak dan ibunya. Sabar menghadapi tetangganya. Sabar menghadapi kawannya. Sabar menghadapi usahanya. Sabar menghadapi muamalatnya. Orang yang mengembala kambing, dia sabar dengan kambing yang dikembala. Orang yang memelihara sapi, dia perlu sabar dengan sapinya yang dia gembala. Seorang anak, seorang ayah dan ibu, dia sabar dengan anak-anaknya. Kadang setiap anak ini tidak sama. Ada yang ini, yang itu, yang perlu sabar. Maka semakin banyak perkara yang perlu dia sabari, maka semakin banyak sabar dari titik ini, dari titik ini, dari titik ini, dari titik ini, maka dia dapat banyak pahala sabar dari sumber yang bermacam-macam yang dihadapi tadi. Masya Allah. Jadi sebenarnya sabar ini simpanan di akhirat. Nabung pahala di akhirat dengan jalan sabar. Sabar menghadapi usahanya. Nah, ini pahala tersendiri. Sabar menghadapi tanamannya. Gimana sih sabar menghadapi tanaman? Mungkin tanaman kita itu diganggu oleh semut, diganggu oleh monyet. Misalnya kita punya tanaman pisang.
sudah berbuah kuning, wah ini besok kita tak panen ini. Tiba-tiba malam dimakan tikus, dimakan monyet. Pagi-pagi kita datang sudah habis dimakan monyet. Nah, ini perlu sabar. Kalau nggak sabar, wah ini gimana ini? Nah, ini sabar, sabar menghadapi tanamannya, sabar menghadapi emosinya, sabar menghadapi kawan. Wah, semakin banyak daripada titik-titik sabar dari mana saja. Nah, itulah banyak pahala. Ibarat kita ini berbisnis, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Jadi uang masuknya itu dari banyak sumber. Masya Allah. Yang dari sini 100 juta, yang dari sini 50 juta, yang ini. Nah, kita itu senang. Itu mengatakan, wah ini nikmat, nikmat, paham nikmat. Tapi ketika bisa sabar, dengan sabar ini, Masya Allah, lebih tinggi dari segala kali. Maka sabar ini kunci untuk semuanya. Maka ini nasihat bukan untuk siapa-siapa, ya nasihat untuk saya pribadi dan para jamaah hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kepada kita sifat sabar. Nah, nanti setelah sabar, kita akan berbicara tentang syukur. Karena dua sifat, sebenarnya inti kehidupan itu ya sabar dan syukur. Sabar, syukur, sabar, syukur. Nah, setelah sabar, kita akan bicara tentang syukur. Nah, ini sifat-sifat ini perlu diulang-ulang. Dan kita perlu diulang-ulang, kita harus sering mendengarnya. Dengan mendengarkan seperti itu, kita dapat nasihat. Akhirnya kita bisa sabar. Akhirnya kita bisa syukur. Bagaimana orang mau sabar, mau syukur, sedangkan dia tidak ngerti apa itu sabar, apa itu syukur. Itu inilah ilmu. Jadi ilmu itu laksana lampu di tempat yang gelap. Jadi kalau orang hidupnya tidak ada ilmu, dia ini gelap kehidupannya, tidak ada contohnya untuk gimana cara menghadapi. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang sabar. Wa ja'alna minas sabirin was-sabirin was-sabirat. Laki-laki yang sabar, wanita yang sabar. Orang iman, laki-laki yang sabar, orang iman, perempuan yang sabar. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah SWT menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua orang yang sabar. Hadanallahu wa iyyakum. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan para hadirin yang hadir di majelis ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sabirin minal faizin mu'minin salimin fiddin dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Suratul Ladzina. Amin.